Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizka Dan saya Bobby di Midweek Online Online Service. Service, program di YouTube channel Rayon 1D yang pastinya akan menemani Anda melewati masa pandemi ini dengan lebih nyaman, sukacita, dan pastinya menguatkan iman kita bersama. Betul sekali Siske. Dan pada Midweek Online Service kali ini kita akan diberkati oleh sharing dari hamba Tuhan yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Risa Solihin. Kami sendiri secara pribadi merasa sangat diberkati oleh kesaksian mengenai perjalanan dan perjuangan iman dari beliau. Dan tema kita pada minggu ini yaitu Siske, tahu seperti apa? Apa tuh Kak Bobby? Toxic Love. Wow, toxic love. Apa itu toxic love Kak Bobby? Kayaknya sangat unik sekali ya Betul. tema kita minggu ini. Toxic, coba kita terjemahkan satu persatu. Toxic dan love. Betul. Toxic itu racun. Racun. Love itu cinta. Apa tuh Kak Bobby? Cinta yang beracun. Seperti apa itu ya? Yang pastinya bukan cinta dari Tuhan kita Yesus Betul. Kristus ya Kak Bobby. Nah, daripada kita sibuk mengira-ngira, menerka-nerkani, langsung saja Kak Bobby kita persilahkan Bapak Pendeta Risa Risa Solihin Solihin bersama kita di Midweek Online Service. Saya merasa hari ini sebuah kehormatan dari Tuhan. Ketika saya menerima wahyu, menerima penyingkapan mengenai hubungan, mengenai relationship, yaitu adalah toxic love. Satu kata yang mungkin asing bagi semua Anda, yaitu adalah cinta yang beracun. Tentunya ini adalah kata kiasan. Tentunya ini bukan kata harafiah. Tapi di hari terakhir ada sesuatu yang sedang in. Misalnya toxic relationship. Misalnya positive toxic. Misalnya toxic friendship. Ternyata pertemanan, persahabatan, percintaan di dalamnya bisa mengandung racun. Bisa mengandung sesuatu yang merusak batin, yang merusak psikologis, dan itu terjadi di hari terakhir. Mungkin ya benar, itu akibat daripada pandemi. Mungkin ya benar, itu akibat dari kesusahan demi kesusahan. Mungkin ya itu benar dari yang namanya tragedi demi tragedi yang dialami manusia. Tetapi saya ingin membahas satu tema yang menurut saya harus kita ketahui, yaitu adalah toxic love. Kembali, saya katakan ini adalah kiasan, ini bukan harafiah. Dan kalau saya perhatikan dari literatur, toxic love adalah sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku beracun, perilaku yang merusak. Perilaku yang sedemikian rupa itu bisa merusak fisik maupun emosional diri sendiri maupun pasangan. Jadi bukan hanya diri sendiri yang teracuni oleh karena sebuah hubungan ini, tapi juga pasangan pun bisa demikian. Beberapa hari yang lalu dalam sebuah pelayanan di gereja online kami, saya mewawancarai suami istri sebetulnya. Tetapi perkawinannya pada awalnya penuh dengan racun. Pada awalnya penuh dengan saling merusak. Dia berkata bahwa saya pacaran kira-kira 1 tahunan. Apa yang terjadi? Saudaraku, pernah di satu malam mereka bergulat. Mereka saling memukul, mereka saling menyiksa sampai di tengah jalan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat mereka bergumul selama 6 jam di pinggir jalan. Sampai ketika mereka melihat dan menonton, mereka kasih minum. Itu yang namanya orang yang sedang berantem. Mereka kasih makanan orang yang sudah berantem. Bahkan ketika menjelang malam, pemilik toko di mana altarnya dibuat oleh mereka yang sedang berantem berkata, tolong dong pindah sebentar, berantemnya jangan di sini karena toko mau ditutup. Itu hubungan yang merusak. Itu hubungan yang menjadi racun dalam kehidupan. Nah, saya ingin pelajari ini bersama dengan Anda. Tentunya kita tidak ingin toxic love terjadi dalam kehidupan kita.
Baik kita berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan teman, berhubungan dengan siapapun. Tentunya kita menginginkan hubungan yang sehat, yang didominasi oleh kasih sayang, rasa saling menghormati, dan penerimaan. Maka toxic love justru sebaliknya, saling merusak, saling menghancurkan, saling menghina, saling menghakimi. Itu toxic love. Dan saya dapati hubungan yang sehat dalam Alkitab tertulis cukup banyak. Seperti Ishak dan Ribka. Itu hubungan mereka begitu indah, luar biasa. Saya bisa melihat dalam Kidung Agung. Alkitab dengan jelas berkata bahwa hubungan mereka begitu indah, menyenangkan, saling menghormati, saling menerima. Nah, itulah hubungan yang sangat sehat dan ideal. Tapi kita akan kembali kepada tema kita hari ini, yaitu adalah toxic love. Yang mana kita akan pelajari dari satu perikop yang mana nama ini hanya muncul di perikop ini dan setelah itu tidak ada. Yaitu adalah Delila. Tentunya Delila akan berhubungan dengan Simson. Siapa Simson? Alkitab berkata di Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ketika itu oleh karena betapa jahatnya Israel selama 40 tahun diserahkan kepada Filistin. Nah, ternyata ada seorang keturunan Dan, Manoah punya istri mandul. Tiba-tiba malaikat Tuhan berkata, engkau akan melahirkan dan menjadi anak nazir Allah. Di mana kuasa Allah akan bekerja, kuasa Allah akan didemonstrasikan melalui anakmu dan bernama Simson. Tapi Simson dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14 sudah terdeteksi. Kelemahannya adalah seorang wanita. Dan di puncaknya yaitu adalah Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Di ayat yang pertama saja dikatakan bahwa ketika dia di Gaza, dia jatuh cinta dengan perempuan sundal. Ayat yang pertama berkata demikian. Tetapi di perikop berikutnya, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-22, ada satu kata yang kita harus pelajari di ayat yang keempat. Ayatnya berkata, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya adalah Delila. Kalau perempuan yang di Gaza dikatakan sundal dengan jelas, tapi tafsiran saya, saudaraku, tidak jauh lebih baik yang namanya Delila. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya berkumpullah raja-raja dan mereka berkata, aku akan berikan 1000 yang namanya 100 uang perak kepadamu. Masing-masing raja berjanji, kalau engkau bisa mengetahui kelemahan daripada Simson. Tidak ada bedanya dengan perempuan yang di Gaza, karena ternyata Delila pun bisa dibeli. Tentunya ini hubungan bukan hubungan yang sehat. Jatuh cintanya Simson itu bukan hubungan yang ideal, bukan sesuatu yang sehat. Tentunya ini adalah toxic love. Nah, kita akan pelajari, karena saya dapati di hari terakhir banyak orang yang jatuh cinta dengan pekerjaannya, jatuh cinta dengan pelayanannya, bahwa itu baik, benar. Jatuh cinta kepada temannya, kepada pergaulannya, kepada hobinya, dan ternyata itu racun dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan kembali dalam konteks jatuh cintanya Simson. Kita akan lihat setelah jatuh cinta, Delila berkata, apa rahasia daripada kekuatanmu? 3 kali Simson mengatakan sesuatu yang salah, yang ternyata kekuatan daripada Simson tetap ada. Kita akan pelajari dengan cermat, yaitu dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah, jemaat Tuhan yang dikasih yang di rumah, yuk sama-sama, walaupun diperlihatkan di slide, saya ingin mencoba menolong Anda, tapi yuk kita lihat Alkitab kita dengan cermat dan kita yuk sama-sama baca dengan suara keras. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?
16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus berdesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali lagi datanglah kemari sebab ia menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya seperti yang dikatakan oleh Simson sebelumnya. Apa yang terjadi? Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap. Ada ayat yang penting di ayat yang ke-20, perhatikan. Lalu berserulah perempuan itu orang Filistin, menyegap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, seperti yang sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi kekuatan bukan dari rambutnya, kekuatannya adalah dari penyertaan Tuhan. Tapi toxic love terjadi atas Simson. Kekuatannya hilang, Tuhan meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Seseorang yang sangat gagah perkasa, yang mengalahkan dengan kekuatan besar daripada sorga, kedua matanya dicungkil. Masuk penjara, pekerjaannya hanya menggiling. Ayat 22, tapi rambutnya boleh tumbuh pula sesudah dicukur. Kembali tidak, karena kekuatannya bukan dari rambut. Kekuatannya dari penyertaan Tuhan. Dari ayat-ayat yang barusan kita baca, ada 4 prinsip yang akan kita lihat mengenai toxic love. Pertimbangkan matang. Dilakukan di awal hubungan. Bukan ketika akan peningkatan hubungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika seseorang yang jatuh cinta, hatinya akan terbuka lebar. Selebar-lebarnya akan terbuka. Anda harus perhatikan ini. Kenapa? Pertimbangan matang itu bukan ketika akan meningkat ke jenjang tunangan misalnya. Akan meningkat ke jenjang perkawinan misalnya. Saudaraku, pertimbangan matang justru harus di awal hubungan. Ini penting. Harus dipertimbangkan dengan masak. Harus dipertimbangkan dari segala macam sisi. Yang terutama tentunya dari sisi iman. Ini penting. Karena banyak orang yang ketika akan meningkat ke tunangan, meningkat ke pernikahan, baru tanya, baru mempertimbangkan. Padahal dia tidak seiman. Padahal dia tidak sepadan. Padahal dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Hati-hati dalam percintaan kita. Karena di awal itu justru seharusnya Anda memperhatikan dan para orang tua. Ini pesan kuat. Para orang tua ketika mendapati anaknya sedang berhubungan dengan seseorang, justru di awal sebelum terlanjur kita harus mengambil keputusan matang. Jangan setelah berjalan tenanaon, engke ge putus, tenanaon, da moal nanaon da budakna sigana mah bager. Kayaknya baik anaknya, enggak apa-apa. Pertimbangan matang justru harus di awal. Dari apa yang terjadi dengan Delila, saya pelajari dan saya dapati. Dalam masa pacaran, 80% kita harus pakai pikiran. 80% kita pakai nalar, pakai otak, pakai logika. Baru 20% pakai hati. Jangan dibalik. Justru ketika masa pacaran, nalar harus jalan.
Ketika masa pacaran, justru yang namanya otak, logika harus jalan. Jangan hati. Kalau hati yang terlebih dahulu, maka akan terjadi seperti Simpson adanya. Karena dia jatuh cinta, dia ada di pelukan seseorang yang menurut dia Delila yang paling cantik di muka bumi. Dan apa yang terjadi? Udah gak pakai otak, udah gak pakai pikiran. Tapi hanya pakai hati. Saya jatuh cinta sih, dia orangnya baik kok. Dan apa yang terjadi? Bisa berujung fatal, karena cinta pun mengandung racun. Tetapi ketika Anda menikah, justru harus terbalik. Justru ketika emak menikah 80%, Anda harus menggunakan hati. Bekilintuh oge teu naon. Dan geus jadi pamajikan, pakai hati. Bukan pakai otak. Kalau pakai otak, loh istri tetangga kok lebih cantik. Loh kalau pakai otak, sekretaris saya kok lebih menarik. Itu pakai otak. Tapi kalau Anda mengasihi pasangan Anda dengan hati, maka Anda bisa menerima segala keberadaan. Kenapa? Karena kita pakai hati kita yang sudah dicurahkan. Karena itu adalah pasangan kita. Itu adalah istri kita, itu adalah ayah kita, itulah anak kita. Dan itu akan menjadi perkawinan yang menyenangkan. Saling terbuka, saling menerima. Kenapa dua hal tadi perlu saya highlight? Karena semua pengaruh akan terbuka lebar masuk pada saat jatuh cinta. Semua pengaruh itu akan masuk. Ketika seseorang berpacaran dengan yang berbeda agama, udah tinggalkan Yesus mah. Jeung saya we, tinggalin orang tuamu. Ayo kita kawin lari. Karena jatuh cinta, apa yang terjadi? Terbuka lebar. Pengaruh racun, pengaruh dunia, pengaruh daging. Kan saya sudah cinta sama kamu. Berikanlah segalanya, udah gak pakai otak. Udah gak pakai nalar, udah gak pakai logika. Dan apa yang terjadi? Itu akan menjadi hubungan yang ujungnya adalah kehancuran. Tinggalin aja Yesusnya, gak apa-apa sama orang tuamu. Udahlah, sama saya saja. Yang saya ingin katakan kepada para orang tua. Ketika anak-anakmu sedang jatuh cinta, pastikan bahwa anak-anak Anda tetap jatuh cinta dengan Anda orang tua. Kenapa? Kalau anakmu yang sedang jatuh cinta, tapi Anda sedemikian rupa perlakukan anak Anda kasar, perlakukan anak Anda salah, akhirnya apa yang Anda katakan sebagai orang tua kepada anak akan tertutup. Akan tertutup. Tapi anak Anda yang sedang jatuh cinta, pengaruh yang salah, pengaruh yang buruk, pengaruh yang menghancurkan akan masuk. Dan itulah yang terjadi dengan Simpson ketika itu. Kenapa? Karena sedang jatuh cinta. Alkitab berkata demikian. Nah, saudaraku, ini sangat penting menurut saya. Pelajaran hari ini sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan siapa kita jatuh cinta, pengaruh itu akan masuk. Sebelumnya pelayanan, tiba-tiba bekerja dan jatuh cinta dengan pekerjaannya. Dan apa yang terjadi? Semua dari pengaruh-pengaruh yang ada di pekerjaan masuk, pelayanan bisa ditinggalkan. Dan saya terbukti itu sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Dengan mudahnya menyimpang. Dengan mudahnya terpengaruh. Kenapa? Karena faktor jatuh cinta. Yang semula dulu anak-anak begitu dekat dengan orang tua. Yang semula ketika itu anak-anak begitu intim dengan orang tua. Karena kehadiran pacar, kehadiran seseorang. Bisa berubah sedemikian rupa, terpengaruh sedemikian rupa. Yang mungkin saja itu bukan pacar. Yang mungkin saja itu bukan pacar. Mungkin sahabat, enggak apa-apa kok. Itu mah kan teman-teman, sama-sama teman-teman di kampus. Sama-sama teman-teman kuliah, sama-sama teman di kantor. Tapi kalau anakmu atau seseorang bisa jatuh cinta, itu yang namanya pengaruh benar. Dan pengaruh salah ketika jatuh cinta sulit untuk dibedakan. Rasanya semuanya benar. Rasanya semuanya indah. Rasanya semuanya menyenangkan. Padahal ternyata itu bisa menjadi toksik dalam kehidupan kita. Yang bisa menghancurkan diri kita. Hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan pelayanan. Hubungan dengan gereja. Bahkan hubungan dengan Tuhan.
hati-hati dengan cinta yang beracun. Tentunya saya tidak akan membahas pada closing ibadah ini, yaitu adalah toxic love dari sisi racun. Tapi betapa hebatnya ketika hati Anda terbuka untuk Yesus, Anda jatuh cinta dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga. Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, 7 gereja ini adalah menggambarkan gereja segala zaman, segala generasi, termasuk generasi hari ini. Perhatikan ayatnya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu hati karena jatuh cinta. Apa yang terjadi? Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Makanan Yesus itu apa? Perhatikan, inilah makanan Yesus. Yaitu Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, spiritual checkpoint harus kita lakukan setiap hari. Apakah kita masih jatuh cinta dengan Yesus? Apakah dia masih yang terutama dalam kehidupan kita? Apakah dia yang menjadi intensitas, prioritas, kualitas? Itulah kasih yang semula. Karena kalau itu yang terjadi, amanlah hidupmu. Karena yang akan masuk adalah firman. Yang masuk adalah janji Tuhan. Yang masuk adalah yang ilahi. Yang masuk adalah yang sorgawi. Tapi ketika Anda pastikan, rasanya ketika Anda spiritual checkpoint, setiap hari kok ada yang kurang. Kasih semulaku kok hilang. Anda harus cepat kembali jatuh cinta dengan Yesus. Dan saya juga pesan bagi orang tua. Bagi orang tua. Anak-anak milenial, perhatikan spiritual checkpoint untuk anak-anak Anda setiap hari. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh dunia begitu luar biasanya merusak. Pastikan jatuh cinta setiap hari dengan Yesus, maka kuasa firman akan masuk dan berkuasa dalam kehidupan kita. Karena hidup kita sesungguhnya adalah kumpulan dari kehendak Tuhan yang kita lakukan. Katakan amin. Ketika kita jatuh cinta kepada Dia, semua bisa masuk, kita terima. Enggak akan Alkitab itu enggak akan kita bantah. Enggak akan kita akan tolak. Tidak akan kita ada kritisi sama sekali. Tapi ketika kita jatuh cinta kepadanya, maka Dia akan makan bersama dengan kita. Dan makanan Yesus adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa, dan menyempurnakannya. Tadi di awal saya berbicara mengenai ada satu pasangan yang ketika di masa pacaran mereka bisa berantem 6 jam saling bergulat di pinggir jalan. Dan saya ingin saksikan lebih lengkap yang mana akhirnya mereka itu akhirnya menikah dengan cara kawin lari. Dengan cara yang mengenaskan, dengan cara yang menyedihkan menurut saya. Sebagai anak muda orang percaya yang semula melayani keluarga daripada si istri, itu pelayanan luar biasa di gereja. Tapi ya memang sang suami ke gereja aja tidak pernah, apalagi pelayanan. Hanya sesekali ke gereja dalam hidupnya di masa itu. Yang akhirnya oleh karena hati yang terbuka mereka kawin lari. Meninggalkan orang tua, meninggalkan segala keberadaan, menikah di satu kota lain. Dan apa yang terjadi ketika mereka kembali ke Jakarta? Itu yang namanya perkawinannya pun tetap toxic love. Mereka saling pukul, mereka saling aniaya, mereka saling menghina, mereka saling menghakimi. Perkawinannya selama 5 tahun, itulah keadaannya. Bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang sehat, bukan sesuatu yang ideal. Tapi apa yang terjadi kira-kira tahun lalu, 2 tahun yang lalu rasanya. Saudaraku, sang ibu daripada si istri ini meninggal. Dan ketika si ibu meninggal, apa yang terjadi? Tiba-tiba sang suami yang tidak terlalu kenal Tuhan, gak kenal pelayanan, gak kenal gereja, tiba-tiba berkata bahwa engkau dan istrimu harus kembali ke gereja.
Yang kebetulan adalah gereja ini yang mana saya gembalakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata pada sebuah titik mereka datang sama saya. Bahwa Pak, saya mau pulang. Pak, saya mau kembali. Dan suami istri ini ketika dia membuka dirinya, jatuh cinta lagi kepada Yesus. Menjadi dua pribadi yang berbeda. Sesuatu yang menghakimi, sesuatu yang merusak digantikan dengan kesenangan, digantikan dengan penerimaan, digantikan dengan sukacita. Bahkan beberapa waktu yang lalu dia berkata, Pak Riza, saya ini betul-betul tidak pernah berdoa. Tapi di acara pelayanan gereja online, sang suami berkata, izinkan saya berdoa. Dan dia berdoa dengan bagusnya. Kalau kita membuka hati dengan Yesus, apa yang ada pada Yesus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Luar biasa hari ini. Saya berharap pandemi boleh terjadi. Segala sesuatu boleh berubah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah boleh berubah. Yaitu tetap jatuh cinta dengan Yesus. Karena itulah segalanya. Karena kalau kita jatuh cinta dengan yang lain, maka pengaruh yang buruk, yang salah bisa masuk. Dan kita sulit untuk membedakan. Tapi kalau kita pastikan kita jatuh cinta dengan Yesus, apapun yang terjadi, kita akan selamat ada di tangannya. Dan biarlah pesan ini jadi berkat untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Izinkan saya berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang kau beri. Untuk ibadah yang luar biasa. Kami belajar sesuatu yang baru hari ini. Mengenai cinta yang beracun. Dan biarlah itu tidak terjadi atas kami. Dan kami dengan spiritual checkpoint. Setiap hari kami cek. Dengan siapa kami jatuh cinta. Kepada siapa hati kami terpaut. Tapi biarlah kami pastikan hati kami jatuh cinta hanya kepada Yesus. Dan segala anugerahnya akan masuk. Janji Tuhan akan masuk. Kuasa Allah akan masuk. Mukjizat akan masuk. Dan kami akan alami mukjizat setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas semua jemaat-Mu. Amin. Iya saudaraku, buat yang tadi penasaran dengan apa sih toxic love itu, pastinya kita semua sudah mendapatkan penjelasan seperti apa toxic love itu dari sharing yang dibawakan oleh Bapak Risa Solihin. Baik, dan pastinya kita juga meneladani kasih dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus ya, Pak Bobi, yang mengasihi dengan penuh pengorbanan, mengasihi tiada pamrih, tiada berbatas. Betul. Baiklah Pak Bobi, luar biasa sekali ya pada malam hari ini sharing dari Bapak Pendeta Riza Solihin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riza Solihin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Dan saudaraku, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa dengan kami di 2 minggu ke depan. Jangan lupa untuk selalu subscribe, share, dan like YouTube channel Rayon 1D. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.